Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan presentasi kedua mata kuliah PAI yang berjudul Integrasi Iman, Ihsan, dan Islam dalam Membentuk Insan Kamil. Yang pertama ada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan tasyhid, sedangkan iman menurut istilah berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yang menurut etimologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu keselamatan, perdamaian, dan penyerahan pada Tuhan. Ketiga pengertian itu tercakup dalam kata Islam. Sebab agama Islam memang mencita-citakan terwujudnya keselamatan dan perdamaian seluruh umat di dunia ini dan mengerjakan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya. Pengertian ihsan. Ihsan menurut bahasa Arab yang pertama yaitu memberikan nikmat kepada orang lain. Yang kedua, menguasai dengan baik sesuai ilmu pengetahuan dan atau mengerjakan dengan baik suatu pekerjaan. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Eh, yang kedua yaitu relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Islam, iman dan ihsan adalah tiga kata yang maknanya saling berkaitan. Pokok-pokok ajaran Islam, iman dan ihsan ini telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Maka selayaknya setiap orang Muslim harus mengerti pembagian pokok-pokok agama tersebut. Eh, yang kedua, orang bisa dikatakan Islam atau Muslim apabila telah bisa melakukan amaliyah amalan zohir yang terlihat seperti yang telah tertera dalam rukun Islam. Yang ketiga, dan orang bisa dikatakan memiliki iman atau mukmin apabila telah bisa melaksanakan amalan-amalan batin seperti orang yang telah dijelaskan dalam rukun Islam. Lalu orang yang dapat dikatakan ihsan atau muhsin jika sudah bisa maksimal di amalan zohir lalu digabungkan dengan kualitas maksimal di amalan batin, terciptalah ihsan. Materi ketiga yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil adalah lokus penampakan mazhor dari Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan atau tafadul atau ahsani takwim, ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Qur'an. Disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling sempurna, siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu. Bandingkan dengan mineral, tumbuhan, bintang, bahkan malaikat tidak mampu mewadahi semua nama dan sifatnya. Pendidikan Islam membentuk insan kamil. Contoh, contoh yang membentuk insan kamil yaitu menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar beragama. Contoh yang kedua yaitu diselenggarakannya aktivitas seni seperti seni suara, seni musik, seni tari, ataupun kriya. Seni memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengetahui atau menilai kemampuan akademis, sosial, emosional, budaya, moral, dan kemampuan pribadinya untuk pengembangan spiritual rohaninya. Dan yang ketiga ada penanaman nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam upaya membentuk insan kamil pada anak didik. Karena hanya penanaman nilai religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai religius berbasis multikultural dalam kehidupan.
Jadi, dalam penanaman nilai-nilai religius memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa nilai-nilai agama tidak hanya dihafal atau hanya berhenti pada wilayah kognisi, akan tetapi juga harus sampai menyentuh aspek dan psikomotorik, bahkan menyentuh aspek saling menghormati antar sesama manusia. Sekian presentasi saya tentang materi materi insan Kamil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.